Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar, perwakilan dari PCIMN Kabupaten Sinjai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat kesehatan, kesempatan, Islam, serta nikmat iman, sehingga dengan nikmat itu kita gunakan untuk senantiasa mengikuti proses pada hari ini. Salam serta salawat senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita jadikan contoh, yang kita jadikan patron dalam segala hidup dan kehidupan kita. Baiklah teman-teman sekalian, saya akan sedikit menjelaskan terkait salah satu materi di pelatihan struktur Madya, yaitu Manifesto Intelektual Profetik. Sebagaimana kita tahu bahwa manifesto intelektual profetik berasal dari tiga kata: manifesto, intelektual, dan profetik itu sendiri. Manifesto bisa kita artikan sebagai perwujudan, perpanjangan, dan yang lain. Kemudian intelektual kita bisa artikan sebagai seorang cendekiawan, sedangkan profetik kita bisa artikan sebagai berasal dari kata prophet atau kenabian. Manifesto intelektual profetik ini tidak hanya langsung muncul di ikatan mahasiswa Madya, tidak langsung ada di ikatan mahasiswa Madya, tetapi melalui perenungan panjang yang dilalui oleh anak-anak atau para pendahulu kita di ikatan mahasiswa Madya, sehingga melahirkan manifesto intelektual profetik sebagai cita-cita kader yang dicita-citakan ke depan. Kita bahas lebih awal terkait landasan ilahiyah atau landasan teologis manifesto intelektual profetik itu lahir. Ya. Berdasarkan buku yang ditulis oleh Halim Sani Kakanda Halim Sani di Manifesto Gerakan Intelektual Profetik Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang intelektual profetik dimunculkan oleh atau diterbitkan oleh Kunto Wijoyo berdasarkan beberapa pemikiran dari orang-orang Barat maupun orang Indonesia, begitu Muhammad Abduh, Marx dan sebagainya. Landasan teologis intelektual profetik itu berdasarkan dalam semangat atau berdasarkan tafsiran atau Quran dari Quran surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, semangat dari Quran surah Al-Imran ini yang memiliki arti bahwa kalianlah umat yang terbaik yang menyeru kepada manusia, yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada yang mungkar, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Landasan teologis dalam Quran surah Al-Imran 110 inilah yang mengantar atau dijadikan landasan sehingga intelektual profetik ini lahir. Sebagaimana kita korelasikan dalam Quran surah Al-Baqarah 30, tugas manusia diciptakan di muka bumi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Olehnya tugas-tugas khalifah itu kita korelasikan dengan Quran surah Al-Imran 110, ya, mencegah kemungkaran, mengajak orang kepada kebaikan, serta terakhir beriman kepada Allah Subhanahu. Segala bentuk kebaikan, segala bentuk mencegah kemungkaran, perbuatan mencegah kemungkaran itu salah satu tujuannya itu kembali kepada Allah Subhanahu. Itulah dasar ilahiyahnya. Kemudian teman-teman sekalian, sejarah intelektual profetik. Intelektual profetik tidak langsung muncul di di peredaran pemikiran anak-anak ikatan mahasiswa Muhammadiyah, begitu pun Kunto Wijoyo, tetapi ada sebab sehingga intelektual profetik ini perlu digaungkan, perlu diciptakan di radar ikatan mahasiswa Muhammadiyah itu sendiri. Melihat di dalam buku Manifesto Gerakan Intelektual Profetik yang ditulis oleh Kakanda Abdul Halim Sani, ada beberapa problematika yang dihadapi pada saat itu, baik itu kelas dikotomi kelas masyarakat yang masih sangat berlaku,
antara si borjuis dan si proletar, pragmatisme yang terus terjadi di masyarakat, itu yang menjadi landasan, itu yang menjadi pedoman sehingga intelektual profetik lahir pada hari ini. Dengan adanya intelektual profetik ini diharapkan mampu menghapus segala kelas, dikotomi kelas yang ada di masyarakat antara si borjuis dan proletar tadi. Dengan adanya intelektual profetik diharapkan tidak ada lagi permasalahan keterpihakan dilakukan oleh golongan, apakah hanya berpihak kepada sang borjuis tanpa sang proletar dicampakkan. Begitupun para para pengusaha atau para kapitalis yang tujuannya mempekerjakan seseorang hanya untuk kepentingan pribadinya, kepentingan privatnya, bukan untuk kepentingan orang lain, sehingga proses memanusiakan manusia dalam bekerja itu tidak diberlaku pada saat para kapitalis ini mempekerjakan manusia yang lain. Selanjutnya, tugas intelektual profetik. Ya, setelah kita membahas landasan teologis dan sejarah intelektual profetik itu lahir, seorang intelektual profetik, seorang individu yang mengatakan dirinya sebagai intelektual profetik itu memiliki tugas atau memiliki tugas yang harus dia emban dalam segala hidupnya, segala lini kehidupan. Yang pertama adalah humanisasi. Humanisasi merupakan terjemahan dari amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kita di berdasarkan Quran Surah Al-Imran tadi ayat 110, humanisasi merupakan terjemahan dari mengajak orang untuk berbuat baik, mengajak orang untuk berbuat baik tanpa harus membedakan dimensi, tanpa harus membedakan status, tanpa harus membedakan yang mana yang perlu kita ajak berbuat baik, yang mana tidak boleh kita ajak berbuat baik. Proses humanisasi yang dilakukan di sini adalah kita harus menyamakan hak semua orang untuk diajak kepada kebaikan. Tidak hanya mereka yang mungkin sependapat dengan kita, itu yang kita ajak berbuat baik, tetapi proses humanisasi yang dimaksud Khotbah Joy pada hari itu adalah proses humanisasi yang amar ma'ruf, mengajak orang untuk berbuat kebaikan tanpa adanya sekat-sekat antara satu dengan yang lain. Kemudian tugas kedua seorang intelektual profetik adalah liberasi. Liberasi di sini adalah terjemahan dari nahi munkar atau mencegah yang namanya kemungkaran. Liberasi artinya bisa dikatakan sebagai sebuah pembebasan. Kunto Joyo dalam pengertian liberasi di sini meminjam istilah dari memahami liberasi menurut Karl Marx atau Marxisme itu sendiri, bahwa pembebasan, liberasi atau pembebasan tanpa kelas. Artinya apa? Liberasi yang dimaksud di sini adalah segala bentuk pembebasan antara si kaya dan si miskin, pengusaha dan pekerja, itu semuanya harus disatukan dalam tanpa adanya kasta, tanpa adanya status kaya, miskin, tanpa adanya pengusaha dan pekerja. Semuanya satu kasta, masyarakat, istilahnya masyarakat tanpa kelas. Tidak ada lagi sekte-sekte antara si tinggi dan si rendah. Semuanya sama rata. Itu pemahaman liberasi yang ditanamkan oleh Kunto Joyo itu sendiri. Dan terakhir adalah transendensi, yang merupakan terjemahan dari Surah Al-Imran ayat 110 tadi, bahwa Nabilah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala bentuk humanisasi dan liberasi yang dilakukan oleh seorang intelektual profetik, tujuan akhirnya adalah untuk Nabilah, yaitu untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperkuat kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk liberasi, segala bentuk pembebasan, segala bentuk humanisasi, ajakan kebaikan, itu satu tujuan, yaitu untuk kembali ke transendensi atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berbicara kompetensi dasar intelektual profetik. Jadi seorang intelektual profetik harus memiliki kompetensi dasar sehingga dia bisa dikatakan seorang intelektual profetik. Yang pertama itu harus memiliki basis ideologi, mulai dari Islam,
kemudian Muhammadiyah, dan yang terakhir ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Kemudian basis knowledge atau pengetahuan yang ada tauhid, manusia, alam, masyarakat, serta disiplin ilmu qadar. Dan yang terakhir adalah seorang intelektual profetik harus memiliki basis skill atau pemahaman yang baik, karena seorang intelektual profetik tanpa sebuah skill ini terbagi tiga: harus bagaimana cara kepemimpinan, yang kedua komunikasi, dan yang terakhir life skill, skill kehidupan dengan masyarakat yang lain. Ini itu yang bisa sampaikan. Ada Quran yang dimaafkan bila bisa dilihat pasti khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.